menyanjung satu sisi tapi menghina orang lain. Nggak benar itu. Kadang kita pengen tutup komentar itu, tapi enggak, komentar itu bukan untuk saling kenal di antara. Makanya kalau sudah ada komentar caci maki, hapus saja orang seperti itu, merusak hati orang. Tapi komentar itu saling mendukung, saling menyanjung, saling mengangkat orang, saling maksudnya saling membesarkan hati. Boleh. Baik. Nah, ini komentar padahal ngomongnya sudah baik, dia senang pada satu ustadz, tapi kenapa kok diajari oleh iblis membenci ustadz yang lain? Hari ini kita kehilangan seorang tokoh, Romo Yai Maimun Zubair misalnya. Kebetulan malam Selasa kita juga membaca hadis ini, hadis yang kami sampaikan tadi dalam hadis Mukhtasar Ibn Abi Jamrah. Beliau adalah orang yang sangat dicintai. Bahkan uniknya beliau mungkin salah satu hal yang jarang didapat kepada orang lain. Beliau ngambil satu posisi misalnya dalam urusan politik, dia tidak akan dibenci oleh orang yang berbeda dengan beliau. Ini adalah Allah yudha'lahul qabul. Di dalam kebijakan politik beliau ada, semua orang tahu. Akan tapi orang yang berbeda nggak membencinya. Masih bisa duduk bareng dengan beliau. Itu kenapa? Ketulusan hati beliau. Sehingga yudha'lahul qabul. Allah mencintainya melalui orang yang berbeda pun tidak bermusuhan. Sekarang yang repot ini, kita ini sama saja berantem kadang-kadang. Naudzubillah. Ayo. Ini beliau berbeda tapi tidak menjadi orang bermusuhan dengannya. Lihat siapa yang datang ke beliau, siapa yang kunjung ke beliau, siapa yang diskusi dengan beliau, siapa. Ini sebuah contoh saja, pelajaran bagi kita. Dalam keadaan berbeda pun ternyata masih bisa indah dengannya. Yang repot kita ini kadang sama tapi masih sering berantem karena kebusukan jiwa kita. Bahkan bukan saja kita membenci kadang kepada orang, ternyata kita punya ungkapan sering menjadikan orang benci. Mana seorang murid membenci saja nggak benar, apalagi menebarkan kebencian. Membenci orang baik nggak boleh. Bukan kebiasaannya seorang muridin, akan tapi bagaimana jika dia itu menebarkan kebencian. Menebarkan kebencian, subhanallah. Akan tapi tentu ada yang membenci. Jika ada orang saleh, Nabi saja yang membenci, tapi jelas siapa yang benci Rasulullah? Yang benci Rasul ya jelas tentu ada yang membenci Nabi. Yang benci Nabi yaitu orang yang hatinya tidak dipandang oleh Allah dengan rahmatnya. Abu Jahal. Sampai hari ini pun demikian ada. Sehebat apapun seorang alim soleh hari ini, maka ada yang membencinya. Nah, pelajaran kita malam ini jadilah orang yang mencintai, jangan engkau jadi yang membenci. Selesai. Maka dibangun oleh para guru-guru mulia namanya husnudzon. Kepada para guru-guru besar, para ulama, tetap hati yang baik. Orang nggak akan bisa belajar kalau dia punya hati berprasangka buruk, hati kotor, hati jelek. Biarpun gurunya Rasulullah nggak akan bisa dapat ilmu. Karena ilmu itu tergantung wadahnya. Air seseger sebersih apapun dituangkan, jika wadahnya busuk kotor akan jadi kotor. Wadahnya adalah hati kita masing-masing. Kalau hati bersih, maka ketahuilah tuangan ilmu-ilmu yang nur akan menjadi bersih. Tapi kalau hati kotor gak bisa menerima kebenaran, gak bisa menerima kebaikan, akan kotor dengan kekotoran hati kita tadi. Kemudian lanjutnya, kubruh ahsan min khabarihi. Allah, kalau anda mendengar cerita tentang kebaikan seseorang, di saat anda duduk dengannya ternyata lebih baik. Ada orang baiknya, semoga Allah menutup kekurangan kita, amin.